Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu, selamat datang di channel Aku Bisa bersama saya Danis Lutfi. Nah, apa kabar Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, semoga sehat selalu dan sudah siap untuk mengikuti ujian pendidik bersertifikasi Google. Nah, sebelum Bapak dan Ibu melakukan ujian atau mengikuti ujiannya, Bapak dan Ibu, saya mau memberikan Bapak dan Ibu tips-tips tentang apa-apa saja hal yang Bapak dan Ibu harus persiapkan. Kira-kira nanti apa saja sih yang Bapak dan Ibu akan dapatkan pada saat ujian, gimana bentuk soalnya, dan lain-lain. Kita akan bahas secara singkat untuk membantu Bapak dan Ibu lebih siap lagi untuk mengikuti ujiannya. Oke, mari kita cek. Nah, bisa dilihat di layar saya berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat nanti Bapak dan Ibu akan mengikuti ujian pendidik bersertifikasi Google. Nah, kita akan membahas beberapa hal di sini Bapak dan Ibu. Yang pertama, detail ujiannya. Bagaimana sih nanti ujian yang Bapak dan Ibu akan hadapi pada ujian pendidik bersertifikasi Google. Lalu yang kedua, kita akan melihat Bapak dan Ibu label-label atau bagaimana nanti bentuk ujian itu ya. Bapak dan Ibu nanti mendapatkan di layar laptop atau di layar komputer Bapak dan Ibu akan mendapat tampilan seperti apa dan fungsi-fungsinya itu seperti apa. Lalu yang terakhir, kita akan lihat nih contoh pertanyaan pada saat ujian dan bagaimana nanti Bapak dan Ibu akan mengerjakan soal tersebut. Oke, langsung kita cek aja. Nah, yang pertama, Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui ini pada saat Bapak dan Ibu membaca atau menonton video-video lainnya. Nah, namun saya akan ingatkan lagi, Bapak dan Ibu, pertama, ujian pendidik tersertifikasi Google itu terdiri dari dua tingkatan. Ada yang level 1 dan juga ada yang level 2. Nah, di mana Bapak dan Ibu setelah mengikuti yang ujian pendidik bersertifikasi Google yang level 1, Bapak dan Ibu itu akan menunjukkan penguasaan Bapak dan Ibu terhadap alat-alat Google ya di dalam kelas ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan alat-alat Google tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sementara setelah Bapak dan Ibu nanti sudah mendapatkan yang level 1, nah di ujian yang level 2 Bapak dan Ibu bisa membuktikan keahlian apa? Mengintegrasikan teknologi tersebut. Jadi bukan cuma digunakan tapi diintegrasikan satu sama lain dan juga dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lain. Jadi semakin teknis. Bapak Ibu, ada berapa sih jumlah soal ya dalam ujian bersertifikasi Google itu? Ujian pendidik bersertifikasi Google. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan jumlah soal 35. Jadi ada 35 pertanyaan pilihan ganda dan juga jenis-jenis pertanyaan lainnya dalam ujian baik itu level 1 dan level 2. Lalu, Bapak dan Ibu, soal-soal tersebut Bapak dan Ibu harus kerjakan maksimal 3 jam. Nah, ada pertanyaan misalnya, Pak, bagaimana jika saya mau mengerjakannya tidak sampai 3 jam, hanya 1 jam saja? Bagus, Bapak dan Ibu. Tapi, silakan digunakan waktu sebaik mungkin, lalu diperiksa lagi misalnya soal-soalnya jika masih ada yang terlupa, kemudian nanti bisa dikerjakan lagi. Kembali ke situ lalu dikerjakan lagi. Yang pasti, Bapak dan Ibu, maksimal mengerjakan, ingat, hanya 3 jam. Nah, selanjutnya kita akan melihat diagram berlabel untuk melihat fitur-fitur dan juga nanti contoh pertanyaan pada saat ujian GCE. Nah, pertama, Bapak Ibu nanti lihat setelah Bapak Ibu masuk ke dalam ujian ya, ujian bersertifikasi Google-nya, ujian pendidik bersertifikasi Google-nya, nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini Bapak Ibu, soalnya itu ya. Bapak Ibu akan melihat seperti ini. Nah, Bapak Ibu lihat pertama di bagian kanan atas, nanti Bapak dan Ibu akan melihat di layar, Bapak Ibu akan melihat di bagian atas itu jumlah pertanyaannya. Jadi Bapak dan Ibu itu misalnya udah di pertanyaan nomor berapa? Nomor 1 hingga nomor 35. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat progres. Oh, saya sekarang ada di soal nomor misalnya nomor 10 atau nomor 11. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa klik ya. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa klik tanda tanya ya, yang tanda tanya di layar. Bapak dan Ibu bisa klik untuk melihat petunjuk teknis, misalnya pertanyaannya harus dijawab bagaimana dan lain sebagainya, ya, itu. Kemudian Bapak dan Ibu nanti melihat jenis pertanyaannya, ya. Bapak dan Ibu lihat jenis pertanyaannya, yang ini saya tunjukkan. Ini, Bapak dan Ibu lihat di sini jenis pertanyaannya. Oh, sekarang berarti sedang pertanyaan pilihan ganda, ya. Lalu Bapak dan Ibu jangan lupa perhatikan juga ini, misalnya berapa jawaban. Oh, petunjuknya ada pilih jawaban. Jadi ini penting ya Bapak dan Ibu. Misalnya pada saat Bapak dan Ibu mendapat pertanyaan, ini jangan sampai terlewat. Ini sering soalnya terlupa, ya. Kadang ada peserta yang kurang perhatikan, tidak melihat bahwa ada berapa pertanyaan yang harus dicentang, ya.
Karena bisa saja ada pilihannya disuruh centang 1 atau centang 2 atau centangnya 3. Nah, Bapak Ibu, tolong itu diperhatikan, pilih berapa jawaban. Karena itu nanti akan menunjukkan jumlah respon yang Bapak dan Ibu perlukan dalam pertanyaan itu. Nah, di bawah tulisan pertanyaannya jenis apa, Bapak dan Ibu bisa melihat sisa waktunya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa tenang. Oh, sekarang saya masih punya waktu 2 jam misalnya. Oh, masih punya waktu 1 jam. Itu. Nah, kemudian baru ada pertanyaannya di bawahnya itu. Nah, ya, lalu Bapak dan Ibu bisa klik saja untuk memilih ya jawabannya. Nah, yang penting ini yang di bagian bawah Bapak dan Ibu harus diperhatikan bagian bawah sini nih. Nah, ada 5 tombol. Ada reset, ada lewati, ada tinjau nanti, ada sebelumnya dan berikutnya. Nah, ini kadang orang-orang masih terlupa ya. Nah, pertama, Bapak Ibu setelah memilih, misalnya pilih klik, misalnya jawabannya yang pertama, ya, Bapak Ibu klik, ya. Nah, tombol reset ini gunanya apa, Bapak Ibu? Jangan salah sangka. Tombol reset itu bukan untuk Bapak dan Ibu misalnya meriset soalnya atau meriset ujiannya. Tidak, jangan khawatir. Reset itu misalnya Bapak Ibu salah klik nih, terklik 3. Terus Bapak Ibu panik, aduh, aku takut nih kalau misalnya pertanyaannya salah jawaban yang itu. Nah, ketika Bapak dan Ibu klik reset nanti maka pilihan yang Bapak dan Ibu sudah pilih itu akan terhapus. Jadi, Bapak dan Ibu bisa klik lagi. Jadi, reset itu untuk mereset pilihan yang Bapak dan Ibu klik. Ya, misalnya Bapak dan Ibu sudah klik A, B, C, terus A, B, C itu Bapak dan Ibu mau ganti, klik reset aja nanti otomatis hilang dia. Jadi hilang, Bapak dan Ibu bisa klik lagi, kosong lagi. Gitu. Nah, kemudian ada tombol lewati. Nah, tombol lewati ini untuk kita Bapak Ibu biar bisa mengerjakan yang gampang-gampang dulu. Jadi Bapak Ibu jangan fokus kerjakan yang susah, tapi Bapak Ibu bisa kerjakan yang mudah-mudah dulu pertanyaannya. Nah, caranya gimana untuk mengecek yang mudah-mudahnya dulu? Klik lewati. Tapi jangan lupa, ya. Bapak Ibu sebelum klik lewati, Bapak dan Ibu klik ini, tinjau nanti. Ini diklik nih. Nih, yang tinjau nanti. Tujuannya apa? Nanti pada saat di akhir, Bapak dan Ibu akan melihat mana soal-soal yang Bapak dan Ibu harus kerjakan lagi. Atau Bapak dan Ibu masih tidak yakin. Atau misalnya, Bapak dan Ibu pikir pertanyaan nomor 1 ini kayaknya jawabannya A deh. Ya, kayaknya A deh yang nomor 1. Tapi Bapak Ibu belum yakin. Saya klik tinjau nanti. Biar apa? Setelah semua soalnya selesai, kembali lagi. Jadi nanti akan ada di bagian akhir, Bapak dan Ibu, akan ada balok-balok soal nomor 1, nomor 2, sampai nomor 35. Nah, nanti yang Bapak dan Ibu tandai tinjau nanti, Bapak dan Ibu centang ini, dia ada kodenya, ada muncul warnanya. Oh, ini masih tinjau nanti. Gitu. Jadi, nggak perlu semua ditinjau nanti ya Bapak Ibu. Hanya soal-soal yang Bapak dan Ibu masih ragu, dan Bapak dan Ibu masih belum bisa jawab. Jadi, di-skip dulu gitu. Nah, kemudian tombol sebelumnya dan berikutnya ya untuk menggeser-geser soal. Bapak dan Ibu jika selesai sudah mengerjakan yang soal 1, klik berikutnya, dan seterusnya, gitu Bapak Ibu. Nah, itu bentuk nanti tampilan layar, kurang lebih Bapak Ibu nanti akan mendapatkan tampilan layar seperti ini ketika melakukan ujiannya. Jadi, perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu. Kemudian, selanjutnya, pertama ya, ini sekarang jenis-jenis soal. Ya, pertama Bapak dan Ibu. Pertanyaan pilihan ganda, itu nanti akan ada 2 jenis. Ada 2 versi pertanyaan pilihan ganda, ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, pertanyaan pilihan ganda yang jawabannya nanti hanya 1. Bagaimana cara Bapak dan Ibu nanti membedakan atau melihatnya? Lihat Bapak dan Ibu di simbol ininya. Simbol bulat. Nah, pertama lihat di atas. Ada tulisan pilih 1. Nah, kalau pilih 1 jawaban tulisannya berarti jawabannya hanya 1. Tapi, untuk memastikan lagi Bapak dan Ibu lihat di kotaknya ini. Nah, jika tampilannya bulat seperti ini, seperti yang dicontoh saya ini. Nah, jika bulat, maka itu berarti hanya 1 jawabannya, pasti hanya 1 kalau bulat, ya. Akan tetapi Bapak dan Ibu, kalau ya bentuknya kotak seperti ini, nah bentuknya kotak seperti ini, itu berarti jawabannya itu bisa lebih dari 1, bisa 2 atau bisa 3. Tergantung apa Bapak dan Ibu 2 atau 3-nya? Ingat, tergantung itu yang ada di atas. Misalnya pilih 1 jawaban, pilih 2 jawaban, pilih 3 jawaban. Yang ini, tergantung ini apa nih. Ya. Jadi ingat, diperhatikan di bagian atas, perhatikan jumlah responnya berapa yang dibutuhkan, dan juga lihat kalau bulat itu pasti 1, kalau kotak itu lebih dari 1, ya. Seperti itu. Nah, selain pertanyaan pilihan ganda, ya,
apalagi yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan ya. Soal-soal apalagi yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan bentuk-bentuk pertanyaannya. Ada bentuk pertanyaan namanya pertanyaan tarik dan lepas atau drag and drop ya. Pertanyaan tarik dan lepas atau drag and drop. Nah, nanti ya Bapak dan Ibu akan mendapatkan misalnya pertanyaannya, gunakan fitur tarik dan lepas lalu mencocokkan fungsi dengan alat Google ya. Misalnya di sebelah kiri ada alat Google, di sebelah kanan fungsinya. Nah, Bapak dan Ibu lihat ini yang ada logo gini, kotak-kotak gini nih, itu tuh namanya biasanya logonya itu berarti bisa ditarik dia. Jadi Bapak dan Ibu gunakan mouse-nya, diklik ya, diklik lalu ditahan lama, diklik lalu ditahan lama, lalu digeser ya, digeser ke arah jawabannya. Misalnya menjadwalkan rapat berulang ya, menjadwalkan rapat berulang itu fungsinya apa misalnya? Oh, menjadwalkan rapat berulang itu fungsi dari Google Calendar. Maka Bapak dan Ibu ditarik ini, diklik di bagian kotak-kotaknya ini, terus ditahan lama, lalu digeser ya, ditarik bawah sampai di sini lalu dilepas. Jadi tahan, tarik, lepas. Kepada jawabannya. Begitu seterusnya semua. Nah, di sini nih tombol reset ini berfungsi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu misalnya tidak sengaja ya, Bapak dan Ibu misalnya ada tombol reset ini. Reset ya. Nah, Bapak dan Ibu tidak sengaja menaruh si jadwalkan ini di Gmail. Nah, Bapak dan Ibu lalu panik. Tidak bisa lagi ditarik keluar dari situ atau di atas bawah. Jangan panik. Itulah tadi fungsinya tombol reset. Jadi, di reset aja nanti otomatis yang udah ada di sini di sebelah kiri akan kembali lagi ke sebelah kanan. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu kalau di bagian ini bisa gunakan tombol reset kalau misalnya ada kesalahan ya. Jadi seperti itu. Kalau di pertanyaan tarik dan lepas. Nah, kemudian terakhir pertanyaan tarik dan lepas yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini Bapak dan Ibu dia bukan digeser ke kiri ya. Kalau ada yang kayak gini ya, tampilannya kayak gini. Yang ini tidak ditarik ke kiri ke kanan karena ini untuk menentukan langkah. Jadi apa yang Bapak dan Ibu harus lakukan yang diperhatikan saja, tarik aja ke atas dan ke bawah. Jadi misalnya coba langkah-langkah untuk membuat Google Classroom. Oh, yang pertama itu buka Google classroom.google.com. Nah, Bapak dan Ibu seperti tadi tarik yang kotak-kotaknya ini, tapi sekarang dia bukan tarik ke sebelah kiri, tarik aja misalnya ke atas. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu, biasa karena teracaknya jawaban, kadang itu jawaban yang benar udah di atas, jadi perhatikan. Kalau jawabannya udah benar di atas, dibiarkan aja di situ. Tinggal ditarik aja misalnya jawaban yang 2 kemana. Ya, diurutkan saja sesuai dengan, oh langkah 1 ini, langkah 2 ini. Jadi yang sebelah kiri itu nggak usah digeser, tapi yang digeser yang ada tanda kotak-kotak grid-gridnya. Nah, itu Bapak Ibu, tips-tips Bapak Ibu nanti mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian. Sisanya apa? Bapak Ibu silakan membaca materinya, silakan melihat-lihat kembali materinya agar semakin lancar dalam menjawabnya. Nah, itu saja Bapak Ibu. Intinya adalah jangan panik, Bapak Ibu tetap tenang, insya Allah bisa semuanya beres. Itu saja video kali ini. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu senang dan terbantu dengan video ini. Bapak Ibu, mohon bantuannya, jangan lupa tolong di-subscribe dan juga dibagikan ke teman-teman lain. Jangan lupa juga diklik tombol like agar saya bisa membuat dan memberikan lagi Bapak Ibu video-video yang lebih bermanfaat lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Danis Lutfi, aku bisa.